Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Ibu guru akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam tidur kami sepanjang malam. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah bangun dengan kesehatan yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya anak-anak dapat mengerti setiap pelajaran yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 9 ya. Tema pelajaran kita hari ini adalah hidup damai dengan sesama, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 11, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, dan kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Nah, itu adalah ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung tema kita pada hari ini. Nah, anak-anak, coba nih sekarang kita perhatikan ya gambar berikut. Coba lihat, ada anak perempuan yang sedang apa? Sedang menangis. Kenapa dia menangis anak-anak? Ada yang tahu? Oh iya, ternyata dia sedang diejek atau diolok-olok oleh temannya. Nah, anak-anak tahu nggak? Ini kira-kira tindakan apa ya? Nah, ternyata tindakan seperti ini adalah tindakan bullying. Tahu bully ya anak-anak ya? Mungkin anak-anak pernah mendengar istilah ini? Atau ada yang belum mendengar ya? Nah, istilah bullying atau bully membuli itu dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah perundungan dan penindasan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, yang Ibu jelaskan ya, seperti gambar berikut, mereka sedang membuli temannya, yaitu sedang mengolok-olok, sedang mengejek temannya. Nah, itu adalah istilah dari kata bullying. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan nih anak-anak, ya, atau ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Mengintimidasi itu artinya seperti menakut-nakuti dan menggertak orang lain. Nah, ini adalah bullying ya. Nah, kalau ada nih di antara anak-anak atau teman-teman kalian yang pernah melakukan kekerasan, pernah mengancam, pernah menakut-nakuti orang lain, nah berarti dia sedang melakukan tindakan bullying, ya. Nah, dan ini tidak boleh, ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Bentuk bullying itu macam-macam anak-anak. Ada secara fisik maupun secara emosional. Contoh bullying secara fisik itu misalnya mendorong atau dengan memukul atau berkelahi dan meludahi, atau dengan cara memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang harus sesuai dengan keinginannya. Nah, ini adalah contoh tindakan bullying secara fisik. Nah, ada juga nih contoh bullying secara emosional. Misalnya, komentar yang menghina. Jadi dia selalu menghina temennya, mengejek, mengolok-olok ya, atau mengubah nama panggilan. Udah bagus-bagus dia punya nama panggilan diubah menjadi hal yang tidak menyenangkan untuk dirinya didengar ya, atau menggoda dan dengan sengaja mengambil atau menyembunyikan barang seseorang. Nah, ini juga tindakan bullying anak-anak ya. Anak-anak harus tahu itu. Ini adalah contoh tindakan secara emosional. Nah, anak-anak, dampak atau akibat dari tindakan bullying ternyata sangat berbahaya loh. Kenapa? Karena korban bullying dapat mengalami depresi, cemas, stres,
Bahkan banyak di antara mereka yang ingin bunuh diri. Wah, bahaya banget ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu, penting sekali nih buat anak-anak ketahui tentang masalah ini. Supaya jangan sampai anak-anak menjadi pelaku bullying atau sebaliknya, jangan sampai anak-anak menjadi korban dari bullying. Nah, oleh sebab itu mulai sekarang stop. Ya, anak-anak ya, kita stop. Jangan sampai membuli, jangan sampai ada kata tersebut ya atau tindakan tersebut di antara anak-anak semua. Nah, tindakan bully itu merupakan satu contoh kehidupan yang menunjukkan hidup tidak rukun atau tidak damai. Nah, tentunya hal ini juga bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu hidup damai, hidup rukun dengan sesama, saling memaafkan dan saling mengampuni. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghadapi bullying atau menghindari bullying supaya kita bisa hidup damai? Nah, yang pertama, perhatikan, kita harus berani mengatakan bahwa kita tidak suka dengan tindakan tersebut. Nah, tentunya kita mengatakan dengan lemah lembut. Meskipun kamu harus berani mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan tindakan tersebut, tapi tidak dengan marah-marah ya, tidak dengan kasar ya mengatakannya, harus mengatakan dengan tegas namun lemah lembut. Yang kedua, mintalah orang tersebut berhenti dengan perlakuannya yang tidak menyenangkan. Anak-anak boleh kok mengatakan hal tersebut ya kepada temanmu. Misalnya temanmu sering mengejek kamu atau sering mengolok-olok kamu, mengganti nama panggilanmu misalnya. Kamu boleh mengatakan kepada temanmu bahwa kamu ingin mereka berhenti melakukan hal tersebut. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lebih baik kalian menghindar saja, ya, atau tidak usah menggubris. Kalau misalnya ada teman kalian yang menghina atau mengejek, nggak usah diladenin, ya anak-anak ya. Kalian menghindar saja. Lebih baik kalian pergi ke tempat yang lain, ke tempat teman-teman yang tidak suka mengejek. Nah, kemudian yang keempat, kalian bisa melaporkan kepada gurumu atau orang dewasa yang lain yang ada di sekitarmu kalau mereka masih saja terus mengganggu kalian. Ya. Nah, yang kelima, seperti firman Tuhan katakan, marilah kita mengampuni atau memaafkan. Ya. Nah, inilah cara-cara menghadapi bullying sehingga kita bisa hidup damai dengan teman-teman kita. Nah, anak-anak, yuk kita belajar dari tokoh Alkitab. Kali ini kita akan belajar dari Esau dan Yakub. Siapa nih yang di antara anak-anak yang pernah mendengar cerita tentang Esau dan Yakub? Ada yang pernah dengar cerita? Iya. Di sekolah minggu sering banget ya diceritakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Jadi, ceritanya begini anak-anak. Dengerin ya. Esau dan Yakub itu adalah kembar, merupakan anak kembar ya. Ada di sini yang kembar? Iya, mungkin ada ya di antara anak-anak yang kembar. Tapi Esau dan Yakub ini walaupun kembar, mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Oh ya, Ibu lupa. Esau dan Yakub ini anak kembar dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka ya. Jadi ayahnya namanya Ishak dan ibunya bernama Ribka. Nah, jadi Esau itu ciri-cirinya dia berkulit bulu ya, banyak bulunya gitu. Banyak bulunya kalau Esau. Sedangkan Yakub itu kulitnya halus, mulus, tidak ada bulu-bulunya. Nah, itu ciri-ciri dari fisik mereka. Kemudian hobi mereka juga berbeda. Kalau Esau hobinya berburu, sedangkan si Yakub itu
hobinya memasak di rumah bersama dengan ibunya, sehingga ibu Ribka lebih sayang kepada Yakub. Nah, anak-anak, pada suatu hari ya, Ishak, si ayahnya tadi, Bapak Ishak, itu meminta Esau, anak sulungnya atau anaknya yang pertama, untuk berburu. Disuruhlah berburu ke hutan. Kemudian disuruh mengolah makanan yang enak untuk Bapak Ishak supaya diberkati. Jadi Bapak Ishak mau memberkati Esau ya, anaknya yang pertama. Nah, permintaan itu ternyata didengar oleh ibunya, yaitu Ibu Ribka. Nah, ketika Ibu Ribka ini mendengar bahwa ayahnya Esau dan Yakub itu akan memberkati kakaknya, maka ia segera memanggil Yakub karena dia ingin berkat itu diberikan kepada Yakub. Lalu dia bilang atau menyuruh Yakub untuk mengambil kambing yang paling gemuk miliknya, ya, kambing yang paling gemuk milik mereka untuk diolah menjadi makanan yang sangat enak bagi Ishak ayahnya. Nah, setelah kambing itu diolah, Yakub membawa makanan tersebut kepada Ishak. Tapi supaya Ishak percaya bahwa dia adalah Esau, maka Yakub memakai pakaian Esau dan membalut tangan serta lehernya dengan kulit kambing. Ya, kenapa? Ya karena Ishak percaya bahwa Yakub itu adalah Esau. Karena kan tadi Yakub itu kulitnya mulus ya, halus. Nah, kalau Esau itu kan memiliki kulit yang berbulu-bulu. Nah, dengan cara licik tersebut, akhirnya Yakub mendapatkan berkat kesulungan milik kakaknya. Nah, selanjutnya, ketika Esau pulang dan membawa makanan hasil buruan kepada Ishak, akhirnya ia mengetahui bahwa adiknya sudah mengambil hak kesulungannya dengan cara menipu ayah mereka. Hal ini membuat Esau sangat marah. Dia menangis dan dia dendam kepada adiknya, yaitu Yakub. Bahkan ia sempat berencana untuk membunuh Yakub. Akhirnya, karena Yakub ketakutan, dia lari. Dia pergi meninggalkan rumah dan dia pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Sampai ia di sana lama ya, cukup lama dia tinggal di tempat pamannya. Sampai ia memiliki istri, dia sudah memiliki anak dan juga harta kekayaan. Nah, suatu hari ia ingin kembali ke rumahnya. Dia rindu bertemu dengan ibu dan kakaknya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi ya setelah Yakub bertemu dengan kakaknya Esau? Kira-kira apakah Esau masih marah dan dendam terhadap Yakub? Nah, anak-anak, ternyata tidak. Ketika Esau bertemu dengan Yakub, ia langsung lari, ia memeluk dan mencium Yakub sambil menangis. Esau mau memaafkan dan mengampuni Yakub. Wow, luar biasa ya anak-anak. Nah, inilah hal yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ya, kalian mungkin pernah atau punya pengalaman seperti yang dialami oleh Esau. Mungkin kalian pernah disakiti oleh kakakmu atau oleh adikmu. Mungkin kamu merasa kecewa, sangat kecewa terhadap mereka. Secara manusia, mungkin kamu pasti marah dan juga sakit hati. Bahkan mungkin bisa saja dendam ya anak-anak ya. Namun, Tuhan Yesus mau supaya kita mengampuni mereka. Mengampuni semua orang yang telah menyakiti kita. Mintalah pertolongan kepada Tuhan supaya Ia memampukan kita untuk dapat mengampuni sesama kita. Seperti Esau yang sudah mengampuni Yakub. Nah,
ada lagi contoh anak-anak di dalam Alkitab. Selain Esau yang mengampuni Yakub, siapa anak-anak? Ya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Bahkan orang-orang yang akan menyalibkan Dia pun, yang mencaci maki Dia, yang meludahi, bahkan yang menyalibkan Tuhan Yesus pun telah diampuni oleh Tuhan. Nah, ini adalah contoh yang luar biasa yang bisa kita teladani. Nah, anak-anak, itulah adalah contoh-contoh dari tokoh Alkitab yang bisa kita tiru untuk bisa memaafkan orang lain, supaya kita bisa hidup rukun dan tidak ada kata bully ya di antara kita. Oke anak-anak.